Ya, kemarin kita belajar tentang macam-macam air, kan ya. Jadi air itu ada tentang bersuci, ya. Bersuci dengan menggunakan air. Air itu ada berapa macam air? 3. Ya. Yang pertama air yang suci, at-tahhirul mutahhir, air yang suci dan mensucikan. Ya. Apa? Gak paham? Sopo muni gak paham? Oh, putri Neng, baru ikut ya sayang ya. Insya Allah diberi Allah kepahaman nanti, amin. Jadi air yang suci dan mensucikan itu yang bagaimana? Setiap air yang turun dari langit atau keluar dari bumi, yang tidak berubah sifatnya, ya, atau rasanya, ya kan? Jadi walaupun warnanya apapun, kalau dia turun asli, pakai apa Bu? Sodek, ya, asli, murni, memang itu dari bumi keluarnya sudah budak, ya, atau keluarnya sudah asin, keluarnya sudah tidak bersih jernih. Kalau dia murni dari langit dan dari bumi, maka dia dihukumi air yang suci dan mensucikan. Kemudian ini ada termasuk air yang suci dan mensucikan itu apa? Al-ma'ul mutaghayyirul baqi ala tahuriyati. Jadi air yang mengalami perubahan tetapi tetap suci dan bisa digunakan untuk bersuci. Nah, jadi apa? Air yang mengalami perubahan tetapi tetap suci, mengalami perubahan ini baik rasanya, warnanya, baunya. Nah, tetapi dia tetap bisa mensucikan. Itu yang bagaimana? Nah, itu diantaranya apa namanya? Ada al-ma'ul mutaghayyir bituli muksihi, atau air yang min samakin au tuhluk, yang kemarin dienggeng itu, apa yang dienggeng itu? Didiamkan, yang menggenang, air yang menggenang. Kemudian yang apa? Lumutan, kan lumut itu memang kemasukan benda atau munculnya sesuatu benda yang baru, tapi memang tempatnya di air. Nah, jadi memang tempatnya di situ, maka berselumrai tetap mensucikan. Kemudian waroki syajar, atau yang kejatuhan daun, itu. Jadi misalkan sungai menggenang, atau sungai yang mengalir terus kadang kejatuhan daun dari pohon, sudah lumrah memang daun itu biasanya nang pinggir kali, nah, maka airnya tetap suci dan mensucikan. Atau al-ma'u al-mutaghayyir bima tuliya bihi ina'uhu kaqitirani, atau al-ma'ul mutaghayyir bima yujawizuhu kajifatin ila akhirih, yang ada suatu benda di sampingnya, kemarin ada suatu benda yang baunya menyengat, misalkan aroma wangi, wangi di sampingnya, tapi tidak merubah, tidak merubah suatu air tersebut, tidak merubah baunya, tidak katut warnanya, maka dia tetap suci dan mensucikan. Begitupun aroma yang tidak baik, aroma yang tidak sedap, sama saja. Jadi nyendeni banyu yang suatu benda tersebut aromanya menyengat, maka selama itu tidak mempengaruhi perubahan sifat air, maka tetap air itu termasuk suci mensucikan. Sing nomor kali. Al-ma'u tahiru ghairul mutahhir salasatu anwa'i. Al-ma'u utawi banyu at-tahiru kang suci ghairul mutahhiri kang ora bisa nyucikake iku salasatu anwa'in, iku telu pira-pira werna. Ada air yang suci tapi tidak mensucikan, itu ada berapa macam? 3. Ada 3 macam. Yang pertama apa? Al-ma'u al-mutaghayyiru katsiran bimukhalatatin tahirin yastaghni anhul ma'u walam yakun mujawiran lahu kasukkarin au wa asalin. Al-ma'u utawi
banyu monggo sareng al-mutaghayyiru kang owah kathiron kelawan akeh bimukhalatatin sebab kecampuran tohirin perkara kang suci yastaghni kang semuge anhu saking tohir apa alma'u banyu walam yakun lan ora ono ya tohir iku mujawiron nanggapi lahu marang banyu kasukarin kaya gula wa asalin lan madu nggih. Nomor kali kita baca dulu semuanya. Al-ma'u utawi banyu, al-qalilu kang sithik, al-musta'malu kang wis digunakake li raf'il hadasi krana ngilangake hadas au izalati utawa ngilangake najasin najis. Nomor 2. Yang ketiga apa? Al-ma'u utawi banyu, al-mustakhraju kang dentokake min nabatil ardi saking tetukulane. Tetukulan itu nama Bu? Tumbuh nggih, cukul nggih. Ardi bumi bi asrin kelawan diperes au tabakhin utawa di masa au nahwihi utawa sepadane kaya kamain kaya banyu alwardi mawar wa mailan banyu annaru jili kelopo atau santen gitu. Jadi air yang suci tapi tidak mensucikan sing nomor kali. Jadi nomor siji suci mensucikan, nomor kali apa? Suci tapi tidak mensucikan. Maksudnya tidak mensucikan bagaimana? Suci tapi tidak bisa digunakan untuk bersuci. Nggih. Lah apa kok wong suci kok gak kena disuceni? Nggih, kemarin sudah kita sebutkan nggih ada berapa? 3. Yang pertama tadi apa? Air yang banyak, nggih. Kemudian apa mau? Yang tercampur oleh sesuatu benda tapi tidak mempengaruhi. Nggih. Jadi apa namanya? Air yang kemasukan benda yang suci. Nah, benda yang sama-sama suci, nggih. Tetapi apa namanya? Justru jenis keliru gitu kok. Jenis airnya itu seakan-akan hilang. Termasukkan benda yang suci tapi sudah tidak lagi dikatakan air. Contoh nih, wow, kemasukan gula. Ada air kemasukan gula. Namanya bukan air lagi, tapi air gula, gitu nggih. Kemudian apa namanya? Air kemasukan benda yang suci lagi, gini kuwi kopi jenenge bukan lagi air tapi sing disebut kopi. Jadi penyebutannya itu sudah berbeda. Jadi dia sudah kalah, ya. Kalah dengan benda yang kemasukan tersebut. Enten banyu suci terus gawe godhog mie. Lah, jadi atau digawe sop. Jenenge napa? Banyune jenenge napa? Sayur sop. Kuah sop nggih. Nek sayur lah sayure nggih. Jadi kuah sop. Namanya sudah kuahe mie lah, bukan lagi air. Itu maka suci tapi tidak mensucikan. Sing nomor kali al-ma'ul qalil al-musta'mal li raf'il hadasi au izalati najasati. Jadi yang nomor 2 dikatakan air suci tapi tidak mensucikan karena dia sudah digunakan untuk mengangkat hadas atau menghilangkan najis. Jadi yang selama ini mungkin kita salah memahami, ya, lebih ditegaskan lagi yang dikatakan musta'mal atau air suci tidak mensucikan itu air yang bekas dipakai wudhu, ya. Notose ini tidak boleh dipakai lagi. Air yang sudah dipakai mandi besar karena airnya sedikit, mari digawe diwadahi jadi adus nanggone jero bak. Mari ngono digawe wudhu, ya. Ini tidak boleh. Jadi airnya biar tidak terbuang mengalir diwadahi nang jero bak atau mandi di dalam bak, terus dicibui maneh digawe maneh. Kados nek nang hotel-hotel ngene lho nggih, enten bake sembojong. Nah, wis banyune dibuntu jalani air itu. Terus jadi menggenang digunakan lagi. Nah, iki itu boten pareng nggih, namanya tidak mensucikan atau musta'mal. Yang ketiga, al-ma'ul mustakhraju min nabatil ardi, air yang cukul nggih atau air yang apa Bu? Keluar dari cecukulan
atau diperas atau dimasak gini gua wis dadi kuah mau nggih. Terus nahwihi kama ilwardi, ya air yang muncul dari apa tadi bunga mawar nggih. Bunga mawar niku enten banyune ta Bu? Banyune kelopo. Nah, nggih niku wau nek narul cili nggih mawar. Biasanya sing dawa-dawa niku lho disesep niku lho nggih nek sampeyan riyen cilik-cilikan lah niku. Jadi air yang keluar tumbuh dari cecukulan niku wau, kemudian atau apa namanya yang dimasak, kemudian yang air yang diperas nggih. Air yang diperas seperti air kelapa, nah, diperas jadi santen. Itu suci tapi tidak mensucikan. Nggih. Oh, nomor 3, al-ma'ul mutanajjisi naw'ani, monggo sareng-sareng. Al-ma'u utawi banyu al-mutanajjisi kang kena najis, naw'ani iku rong werna najis. Air yang mutanajjis, air yang terkena najis ada 2. Apa saja? Ma iku banyu waqa'at kang tumiba fihi ing dalem ma najasatun apa najis ghayyarat kang ngowake yo napa niki tidak kelihatan ahada ing salah suwijine auso fihi pira-pira sifate qalilan atau sifate banyu qalilan iku sithik kana ana apa awae au kathiron utawa akeh. Nomor kali almau utawi banyu al-qalilu kang sithik idza waqa'at kalane tumiba banyu kok tumiba nggih jatuh nggih fihi ing dalem almaul qalil apa najasatun najis wa illam taghayyar senajan ora owah apa ahadu salah sijine ausofihi piro-piro sifate banyu. Jadi yang ketiga adalah air mutanajis. Napa? Air napa Bu? Air yang terkena najis. Jadi pertama tadi apa? Air yang suci mensucikan. 2, air yang suci tidak mensucikan. Yang ketiga air mutanajis. Dari namanya saja sudah jelas air yang terkena najis. Ada 2 macam. Yang pertama air yang kejatuhan najis berubah salah satu sifatnya. Jadi air terkena najis merubah sifatnya air, baik rasanya, kemudian baunya, kemudian bentuk warnanya, rupanya, baik air itu sedikit maupun air itu banyak. Bisa dipahami, jadi air banyak atau sedikit kok terkena najis, kok berubah, maka menjadi najis. Yang kedua, air yang sedikit ketika kemasukan najis tetapi tidak merubah, tidak merubah sifatnya, tapi ini tetap dikatakan najis. Jadi nek mau air dikit atau banyak, selama itu merubah, itu menjadi najis. Yang ini tidak berubah tapi airnya sedikit, maka tetap menjadi najis. Misalnya jenengan tenggene konten umum teng toilet niku sekarang kan banyak pakai ember tidak pakai bak mandi niko. Pakai embernya tengandap, bak embernya di bawah. Kita non sewu buang air kecil, nyirame kegeten. Nah, maka nenek nyiram niku masih kula ngajari teng Nek Azmi niku teng Nufus mulai kecil. Kalau nyiram itu gini, dari temboknya, dari tembok supaya airnya mengalir. Jangan terus disiram rodok dukur pisan nyiprat. Kendeen yo nyiprat nang ceboke dicemplung nang maneh ya najis. Jadi jangan sampai terciprat ke cebok atau dinding ini kena cipratan najis sebelum dipastikan najis itu mengalir habis atau hilang najisnya. Bisa dibayangkan gitu Jadi nyirame supaya tidak nyiprat niku lewat ujung lewat mepet dinding sehingga airnya mengalir. Nah, itu pun jangan terlalu bawah, juga jangan terlalu ke atas. Nah, itu perlu kita edukasi ke anak-anak. Jadi dicontohkan, dipraktekkan, seperti itu. Jadi walaupun tidak merubah warna air yang di ember tadi, maka tetap najis karena sudah kemasukan kecipratan najis. Kenapa? Karena airnya sedikit. Kapan dikatakan air itu tidak najis?
walaupun kemasukan najis kalau airnya lebih dari 2 kola. Misalnya dalam napa sungai mengalir deras kados teng ngene Pandaan nggih teng Batu ngoten niku delok napa sungai di pinggir-pinggir jalan kan deres nggih. Nah, niku kemudian kena kotoran atau kena bangkai misalkan. Tapi banyune deres, maka tidak berubah nggih, tidak merubah. Selama tidak merubah itu warnanya, sifatnya, baunya, maka tidak najis. Tetapi walaupun air itu banyak, lebih dari 2 kola, kok merubah sifatnya? Kena batang sapi misalnya, batang sapi akhirnya atau batang manusia misalkan, baru ditemukan, naudzubillah ya, di semak-semak, akhirnya menjadikan aroma amis di air tersebut misalkan, maka air itu menjadi najis walaupun lebih dari 2 kola. Paham Ibu? Oke, coba saat ini kula tangleti, ada air terkena najis, air itu terkena najis kurang dari 2 kola, kemudian tidak berubah airnya menjadi air najis, napa boten? Najis. Saat ini ada air terkena najis, lebih dari 2 kola, berubah aromanya, berubah sifatnya, najis napa boten? Najis. Satu lagi, air terkena najis, airnya berubah, airnya tidak berubah, airnya tidak berubah, tapi lebih dari 2 kola. Najis napa boten? Boten. Boten paham ya? Sudah bingung napa sudah paham? Paham. Insyaallah. Nggih, alhamdulillah. Sebentar mau tanya. Nggih. Ini musim hujan kan biasa itu sih nggak pakai PDAM, pakai sumur, kadang-kadang itu banger. Nggih. Nah, terus ngoten iki ana apa sumur. Kebanyakan nggak ngoten. Kurangan itu oleh sumber dari pencarian apa ya apa kadang-kadang ente sing banger. Betul itu ya nopo hukumnya. Ya napa yo mi menurut Umi. Saya celak kare napa kok ngoten niku. Nggih kadang. Nggih, gini kalau apa namanya dia asli dari sumber dari bumi memang begitu. Nah, maka dihukumi yang air yang pertama tadi nggih, yang tetap suci mensucikan kalau memang sumbernya kan ada habis banger pancene kebiyen yo banger misalnya atau angger udan yo banger yo memang sumbernya begitu nggih maka itu kalau ini ku pinggir sumur itu warnanya napa ya setengah mangka keker apa biru-biru ijo-ijo mbok apa ngoten lho. nggih Tapi mungkin tiang-tiang niku kadang ditumbasaken obat sing ada botol 10.000 tawas kasih tawas hilang ngoten. nggih Paham aku yen banyu di opo niku. Kula pun nanti cerita napa dereng nggih. Pernah kami itu kan MI itu mondok nggih. Waktu kami MI itu mondok di Gedongan. Nah, itu di salah satu pesantren tahfidz nggih, di Gedongan sekarang pun masih ada. Nggih, Gedongan mriki punyainya juga viral nggih, guru tahfidz. Niku airnya niku padahal wilayah Waru niku kuning. Satu pondok, 2 komplek nggih, kamar mandi yang berbeda. Kamar mandi belakang niku kuning. Banyune kuning, rasanya nggih asin. Ya mungkin dari sumber yang berbeda. Tapi nek kamar mandi bagian wilayah depan niku nggih jernih yo seger ke asin. Makanya kamar mandi belakang niku sampai napa sungil ngono nggih. Karena jarang yang di situ. Digawe umbah-umbah pun yo kelambine dadi kuning. Alhamdulillah. Ngoten. Nah itu jadi memang nggih sumbernya ngoten. Nggih. Maka itu masuk yang al-ma'u thahir mutahhir tadi. Maka nggih pun wallahu a'lam bishawab. Pun lanjut as'ilah pertanyaan. Nah niki evaluasi. Maqtaharu apa bersuci itu? Jawaban Bu kok menanggapi. Ngerepek sih. Apa bersuci itu? Menghilangkan najis dan hadas. Maqtaharatu minal hadas. Apa bersuci dengan hadas itu? Menghilangkan hadas. Apa bersuci dari hadas itu? Yang bersuci menghilangkan keadaan yang sedang berhadas. Nah, maqtaharatu minal khobath. Apa itu bersuci dari khobath niku napa Bu? Kotoran. Jenengan jawab Bu. Jadi aku sing takon, aku sing jawab. Niki evaluasi ceritane nggih. Yang di bawah niki as'ilah itu soal.
Nah, apa yang dimaksud bersuci dari kotoran itu nopo? Membersihkan diri dari kotoran atau najis. Nah, kam anwa'ul mutahhirat, ada berapa macam bersuci? Ayo. 4, nopo mawon? Air, dengan menggunakan air, terus debu, batu, dan sama. Terus apa air yang suci dan mensucikan itu? Air yang keluar dari bumi dan langit, yang turun dari langit. Mal ma'ul mutaghayyirul baqi ala tahuriyati, apa air yang tadi berubah tetapi apa namanya, air yang mengalami perubahan, tetapi tetap suci. Air apa saja tadi? Air kecampuran benda. Yang kecampuran benda, kemudian apa namanya, kena lumut, kemasukan benda yang memang murni dan lumrah. Napa bahasa lumrah niku napa? Sudah pasti. Sewajarnya, wong Indonesia kayak bahasa Indonesia. Sudah sewajarnya berada di air tersebut. Kemudian air yang di sebelahnya terdapat sesuatu yang aroma menyengat, baik harum maupun selama tidak merubah air tersebut. Terus yang terakhir, yang berikutnya, mal ma'u tahiru ghairul mutahhir, apa air yang suci dan tidak mensucikan? Ada berapa? 3. Yang pertama, air yang belum digunakan untuk bersuci. Terus air yang tidak kemasukan benda yang suci, air yang kemasukan benda yang suci tapi sudah tidak bisa dinamakan air lagi, tidak bisa dipakai untuk bersuci. Kemudian yang ketiga, air yang yang diperas, air yang tumbuh, yang muncul dari tumbuh-tumbuhan, air yang dimasak, itu suci tidak mensucikan. Yang terakhir, air yang mutanajis ada 2, air yang berubah salah satu sifatnya karena terkena najis. Yang kedua, air sedikit terkena najis walaupun tidak berubah sifatnya. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Lanjut Bismillahirrahmanirrahim. Monggo sareng. An najasatu utawi iki iku piro-piro najis. Jadi tadi sudah membahas air yang najis. Sekarang apa itu najis? Air untuk mensucikan najis. Sekarang apa itu najis? An najasatu utawi piro-piro najis iku salah satu anwa'in, iku ono telu piro-piro werna. Ada 3 macam najis. Yang pertama, mughalladzatun, iku najis kang di abutake hukume, jadi namanya mughalladzah, yang berat, wa mukhaffafatun, lan najis kang den entengake hukume, wa mutawassitatun, lan najis kang tengah-tengah. An-najasatu al-mughalladzatu, nomor setunggal utawi najis kang den abotake hukume, yang diberatkan itu apa? Iya najis mughalladzah iku najasatul kalbi, najise guguk, wal khinziri lan celeng, walu'a bihima lan ilere, keduanya tadi, kalbi wal khinzir, wa mukhatihima lan umbele. Napa Indonesia ini, napa bahasa halusnya, napa? Ingus. Dan ingusnya ngoten berarti boten lan, lan inguse umbele hewan loro wau, wa irqihima lan keringate kalbi wal khinzir, wa ma tawalladalan barang kang metu iya ma
sesuatu nggih min huma sangking kalbi wal khinzir au min ahadihima utawa sangking salah sijine kalbi wal khinzir walau ma'a hayawanin tohirin senajan ing dalem sertane hayawan kang suci. Nggih. Jadi nomor setunggal najis mughalladhah yaitu najis berat. Contohnya guguk sama celeng, babi, atau tidak hanya hewannya, juga ilernya, ingusnya, kemudian keringatnya, dan sesuatu yang keluar dari keduanya, jadi kotorannya, atau kotoran dari hewan yang suci. Niki kula teringat kemarin kami safari dakwah di Hong Kong, insyaallah niku kan banyak napa hewan peliharaan, hewan peliharaan. Mereka niku lucu-lucu nggih, guguk niku Bu. Ya Allah, di tanggane taman niku nggih. Kan suatu ketika suatu ketika menunggu napa ayu ya Allah. Menunggu panitia nggih. Jenenge panitiae dan jamaahnya niku kan PMI semara PMI gitu nggih. Nggih, TKW niku lho nggih bahasa halusnya itu PMI. Jadi mereka yo kerja, ngoten kan? Jadi kita itu nunggu waktu mereka. Jadi mereka bisa keluar setelah pekerjaannya selesai. Akhirnya dibawa lah sama putrinya itu, kami yang mendampingi dibawa nang taman. Wis santai sini dulu neng, sama di menikmati indahnya ada laut, kemudian apa namanya? Nek basa sekarang apa di Indonesia itu alun-alun ngoten Pak nggih. Alun-alun ngoten. Cuman ada jembatannya yang indah di tepi laut itu tadi. Nah, ngoten niku di taman tersebut banyak troli niku nggih didorong ngoten. Kate tak dengke bayi cek lucune ternyata. Ngomong asu aja delok aku tak lagu. Nggih ya Allah. Lah, itu yang terbesit dalam hati kami itu gini Bu. Apa namanya, ketika dia itu keliaran di jalan-jalan dan apa ditarik dengan tali digowo ngalor ngidul ngoten niku. Terus kita itu kan pakaiannya kayak ulo kan, senengane dilewer ya, nek gak di bawah mata kaki itu ndak enak ngoten. Akhirnya dia tak cenceng lah niku dalam hati ini ki apa ya hukume ngono ya. Jadi ketika pakaian kita atau tangan kita terkena menyentuh benda-benda yang jejak daripada hewan tersebut. Nah itu makanya tak cuencing sepatu tutuk oma wis kuwabe tak napa lebokno nang jeding. Jadi kami sendirikan, tidak dilondrikan karena ada keraguan. Nah kemudian apa namanya, kayak tangan kita kadang salaman ngoten niku sama PMI kan, mereka itu pekerjaannya tidak hanya napa ngerumat mbah-mbah nggih, ngerumat anak-anak, tetapi juga ngerumat nggih guguking niku wau ya Allah. Jadi pekerjaannya jenengan apa Bu? Ya saya ngerumat, punya baby. Ternyata babyne nggih niku wau ya Allah. Terus siapa nek nyuceni nggih kula ngaten. Angger ketemu salaman, ayo wis dibilas sampai pasir apa durung kula nggih. Sudah nih, sudah. Ya wis dia bilang sudah ya sudah. Nggih. Nah, cara kita kalau bayangno kan akan ada rantai-rantai ya, dari dia belum disucikan dengan najis mughalladhahnya, caranya kan kita belum bahas di sini ya, atau yang sudah lalu kita sempat cuplikannya kita bahas. Jadi harus 7 kali dengan salah satunya dengan pasir atau debu ya. Nah, maka kemudian kalau dia tidak melakukan itu kan banyak yang tidak semua paham dengan ilmunya ya, tidak hanya dibekali dengan ilmu-ilmu sesuci. Mungkin bekalnya hanya bagaimana cara melayani majikan, bagaimana bahasanya di sana. Mungkin pendidikannya tentang itu, tidak ada pendidikan tentang kesucian atau pendidikan agamanya. Terbukti juga banyak yang majikannya itu makan babi, jangan non muslim ya. Pancine ngoten niku, minyake campur ya. Tidak semua sama, majikan itu berbeda-beda. Mereka ada yang wis manganku iki wis kan ya wis makanmu ikut saya. Wis apa yang saya makan kamu juga makan. Ada yang majikan itu paham bahwa lakum dinukum waliyadin, agamamu agamamu, agamaku agamaku. Oke, kamu muslim, ya sudah silahkan kamu masak sendiri. Nah, itu pun agak gelem bondo. Ya, kami ketemu beberapa BMI juga yang kebetulan cuti pulang ya di
bandara di pesawat itu berjejer nggih, sebelahan kursinya itu tanya, nggih gak kenal asale. Nah, kemudian tanya gimana itu nih, koncone jawab, lu nek aku yo aku tuku panci dhewe, jadi engkau tak korai dhewe. Loh, terus korai napa apa sepone itu loh, lah sepone kan bekasnya tempat makanan mereka juga kena minyak babi, yuk tuku dhewe. Itu sing gelem bondo dan mau berhati-hati, masya Allah. Maka di situ satu hal pelajaran, kita alhamdulillah gitu ya. Alhamdulillah kita ini diberikan Allah jadi hamba-hambanya yang banyak syukurnya ya, sehingga rezeki titik yang penting halal kadang ya, juga kita nggak sampai ninggal no keluarga ya, sementara mereka itu nopo di sana itu halal haramnya kalau tidak benar-benar berhati-hati dan kekuatan iman itu maka menggampangkan. Ada yang pakai sabun sekarang itu neng, ada sabun tohur namanya, atau sabun apa, pokoknya artinya sabun yang sudah bahannya itu terbuat dari salah satunya dengan pasir tadi gitu. Jadi untuk mensucikan najis mughalladzah itu. Nah, itu yang mengentengkan kan, ya itu kan bukan bentuk pasir gitu, masih sabun. Ini yang belum kami tanyakan juga kepada para ahli fikih, ya, para ulama-ulama ahli fikih itu. Maka seperti itu, makanannya haram ya atau subhat lah, setipis-tipisnya kalau kita tidak mengatakan haram, subhat ya, di antara halal dan haram yang gak jelas. Kemudian wis adu ke keluarga, anaknya itu sampai mulai umur 5 tahun sampai 10 tahun sudah tidak kenal lagi, orang ibunya tidak pernah pulang. Jadi anak saya itu nih wis gak eleng, gak tahu kalau saya ini mamanya. Ya Allah, saya mendengar itu aja wis melu nelongso. Dan yang kok dia sendiri gitu. Terus siapa yang diakui mamanya? Ya mbah ini itu. Ya Allah, okay. Ada yang pulang untuk apa? Untuk mau menikah, terus kok mari nikah balik mana cuti 2 bulan, lu gak bahaya tak saya bilang, mana sama langsung hamil ya apa ya, kan ada caranya nih cari ini. Ya Allah gitu ya, masya Allah. Jadi kita tuh bersyukur, pokoknya disyukuri berapapun rezeki nafkah yang Allah berikan kepada kita, kepada suami kita. Penting kita tetap keluarga kita utuh, keluarga kita bahagia. Yang penting niku napa Bu? Barokah. Apalagi yang terpenting makanan yang kita makan, yang masuk kepada anak-anak kita itu juga rezeki yang halal. Mungkin caranya halal untuk apa? Bekerja, gak nyolong, gak mencuri, tidak dengan cara yang diharamkan, tetap apa namanya, tetapi niku wau didapat dari ya sama aja dengan mengopeni guguk wau lho, wong anake dhewe lho nang omah gak diopeni gitu. Lha kok napa hijrah ke negeri yang lain malah ngopeni guguk. Tidak hanya ngopeni hewan yang halal, tapi bahkan hewan yang menurut syariat Islam diharamkan. Masya Allah, naudzubillah Mudah-mudahan kita diberi Allah kecukupan, dilapangkan hati kita, dan semua itu kan kembali kepada rasa syukur. Saya tanya, kenapa kok sampai nekat pergi ke luar negeri? Lo mau duit tengok titik oneng jarene ngoten. Kan nggak kurang kita dulu kerjaan angin lu sama dosik muda. Ayo kuliah, seandainya kuliah atau cari jalur-jalur prestasi. Saya bilang sekarang itu banyak, kalau ada niat di situ ada jalan. Kan banyaknya itu maunya yang instan gitu, mau kayak instan, mau yang kelihatan wow, casingnya itu tampak yang gimana. Masya Allah, diraih dengan cara-cara yang seperti itu. Mudah-mudahan Allah jaga saudara-saudari kita yang menjadi PMI atau TKW dimanapun berada, tetap Allah berikan keimanannya, dijaga imannya, dan kita mudah-mudahan dicukupi, dijauhkan dari hal-hal yang najis yang sampai masuk kepada tubuh kita. Kadang amin Allahumma. Jadi itu najis yang termasuk najis mughalladzah, najis yang berat adalah kalbun wal khinzir, itu diantaranya, dan satu lagi babi gitu kemudian toharatun, lanjutannya monggo seketik malih. Toharatun najasatil mughalladzati, toharatun utawi oleh nyuciake lagi nyuceni apa an-najasatil mughalladzati, najis mughalladzah. Bagaimana cara mensucikannya? Yusalu iguden waso. Beda tidak diusap tapi dibasuh. Dibasuh itu berarti harus mengalir airnya, digrojok ngoten bahasa Inggrisnya Bu. Napa bahasa Inggrisnya di basuh itu Bu? Grojok. Mau diuha apa panggonane najasa, jadi yang najis itu yang disiram. Sab'a marratin kelawan pitu piro-piro
Rambahan. Ya Allah mripatku kok wis anu nggih ningali cilik ngene burek, waduh. Bahaya ini ya. Bimain kelawan banyu tahurin kang suci, jadi dibasuh 7 kali dengan air yang suci. Ihdahunna kang utawi salah sijine sab'a marrat biturabin iku kelawan lebu tahurin kang suci ba'da zawali ing dalam sakuse ilange ainin najasati kahanane najis. Jadi bentuk najisnya itu sudah hilang, sampai hilang ya. Apa namanya sudah hilang, disiram 7 kali, salah satunya dengan debu itu tadi ngatan. Jadi bagaimana kemarin saya sarankan, berarti sampean mumpung pulang cuti Mbak, mending nggawa lemah kula nggih ngatan, nggawa wedi, nggawa pasir nggih. Terus apakah nggawa pasir pirang kilo ning pirang ton ning? Ya kan bisa itu sekali kita usap kemudian disucikan lagi, disimpan. Ini rodok soro pancene, makanya ayo kalau ada yang mudah ngapain cari yang sulit. Makanya kita doanya kan apa, Robbi yassir wala tu'assir, ya Allah mudahkan jangan kau persulit, apapun itu, apapun itu minta kemudahan sama Allah. An-najasatul mukhaffafatu wallahu a'lam bishawab. Sampun nggih? Lanjut apa sampun? Nggih, ketoke wis lemes ngono nggih. Mungkin ngantuk nggih. Memang radi serius karena fikih mripate wis rada abot nggih. Tapi nek ngitung duit abang-abang melek. Pun sampai sini, besok kita lanjut insyaallah najis mukhaffafah. Mudah-mudahan panjang umur sehat kembali istiqomah dan yang kita pelajari mudah-mudahan manfaat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.